Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Uliya salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, selama Ramadan saya rasa tidak layak kalau kita membahas fadilah selain membahas fadilah kemuliaan Ramadan, karena kita sedang berada di dalamnya. Jadi walaupun kita sudah banyak tahu, mudah-mudahan satu dua hadis-hadis Nabi bisa kembali meningkatkan keimanan dan keyakinan kita terhadap mulianya Ramadan. Baik, maka oleh kerana itu kita akan membahas selama bulan Ramadan tentang fadilah bulan Ramadan dan amalan-amalan di dalamnya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan itu, ada satu perkara yang perlu diingat-ingat, dikhawatirkan, yaitu bagi mereka yang tidak memuliakan Ramadan, yaitu yang berani meninggalkan puasa Ramadan. Ada satu ancaman yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siksa orang-orang yang tidak berpuasa dalam Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Albani dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah berkata, bayyana ana naimun atani rajulani fa akhaza bi dhub'i. Ini kata Rasulullah, ketika aku sedang tidur, tiba-tiba ada dua orang malaikat yang mendatangiku. Fa ataya bi jabalan wa'izan faqala is'ad. Lalu mereka membawa aku ke satu bukit, lalu mereka berkata, naiklah ke bukit itu wahai Muhammad. Faqultu inni la utiquhu. Lalu Nabi mengatakan, aku tidak bisa, tidak mampu naik bukit ini. Faqala, lalu kedua malaikat itu berkata, inna sanusahhiluhu lak, kami akan membantu engkau. Fasa'idtu, lalu aku naik ke bukit itu dengan bantuan dua malaikat itu. Iza kuntu fi sawa'il jabal, ketika aku berada di tengah-tengah bukit tersebut, izan bi aswatin syadidah, terdengarlah suara teriakan yang paling dahsyat, teriakan orang yang tersiksa. Qultu, lalu Rasulullah berkata, ma hazihil aswat, suara apa ini? Dia bertanya kepada malaikat. Qalu, lalu malaikat menjawab, hadza awa'un ahli nar, ini suara yang keluar dari calon penduduk neraka. Summa antaliq bi,
fa iza ana biqaumin mu'allaqin, lalu aku berangkat dan melihat bahawa suara itu ternyata berasal dari qaumun mu'allaqin bi'araqibihim musyaqqaqah ashdaquhum, iaitu keluar suara dari orang-orang yang digantung oleh Allah dan kakinya ke atas dengan urat yang dirobek. Jadi urat kaki dirobek, digantungkan kaki ke atas, lalu rahangnya mengeluarkan darah. Jadi keluar darah dari rahang mulutnya. Qultu man haula, lalu aku bertanya, siapa mereka? Qala, lalu dua malaikat tadi menjawab, allazina yuftiruna qabla tahillati sawmihim, yaitu mereka orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya berbuka. Ini contoh salah satu daripada calon penduduk neraka, yaitu orang-orang yang tidak berpuasa atau hanya bersahur tapi berbuka puasa sebelum waktunya tanpa uzur, dan mereka akan disiksa Allah, dirobek urat kakinya, digantung ke atas, kepala ke bawah, rahangnya dipecahkan, lalu kemudian mengucurkan darah. Tentu bayangan Nabi ketika mengatakan ini ke sahabat tidak seperti yang sebenarnya. Yang sebenarnya lebih dahsyat. Jadi Nabi tentu mengatakan yang bisa terjangkau oleh pikiran. Kita kan pikiran kita tergantung, terbalik, itu kan seperti kita lihat orang-orang digantung, kaki ke atas, kepala ke bawah, terasa hanya begitu saja. Yang sebenarnya lebih dahsyat, karena Allah ketika menyebut azab itu memakai isim mubalaghah, selalu alim. Azabku itu pedih sekali, ya. Jadi alim itu tidak ada yang lebih pedih daripada azabku. Atau azim, kadang-kadang azabun azim, azabnya dahsyat sekali. Maka berhati-hatilah orang-orang yang berani tidak berpuasa dalam bulan Ramadan. Nah, ini pertama yang perlu kita camkan tentang maksiat terbesar di dalam Ramadan. Kita mungkin sesama orang salat, sesama jamaah masjid, mungkin kita tidak, seakan-akan tidak yakin ada orang seperti itu. Tapi kalau kita keluar, banyak yang tidak puasa. Banyak. Ada yang tidak puasa dari rumahnya, tidak puasa. Dan itu semua faktor daripada pendidikan orang tua. Itu mereka yang tidak puasa, walaupun ribuan kalimat mereka ucapkan bahawa mereka sayang pada orang tua mereka, sedangkan yang sebenarnya mereka sedang menyiksa orang tua mereka melalui dosa-dosa yang dilanjutkan. Kenapa anak kita enggak puasa? Karena kita tidak mendidiknya. Makanya di dalam semua kitab-kitab, urusan menyuruh orang berpuasa itu dikiaskan ke salat. Dari umur 7 tahun sudah disuruh puasa. Dan apabila 10 tahun belum mau puasa, fadribuh, pukullah. Disuruh pukul. Anak-anak yang 10 tahun belum mau puasa, pukul. Dan itu kiasannya ke salat. Mendidik puasa itu dari umur 7 tahun. Lalu anak-anak yang di bawah umur 7 tahun, apakah perlu kita didik puasa? Kalau mau didik lebih baik, tapi jangan dipaksa. Jadi jangan memakai unsur paksaan sedikit pun. Karena anak-anak di bawah umur 7 tahun itu puasanya tidak sah. Tidak sah. Karena coba baca kembali, syarat wajib puasa itu baligh dan berakal. Selain daripada Islam, kan, baligh dan berakal, itu syarat apa? Wajib puasa.
Ketika berbicara tentang syarat sah puasa, tadi itu syarat wajib. Kapan seseorang wajib puasa? Ketika baligh dan berakal. Ukuran baligh, laki-laki mimpi, perempuan haid, itu wajib puasa, ditambah berakal. Jadi kalau ada yang sudah baligh tapi tidak berakal, enggak wajib. Ada orang yang berakal enggak baligh juga enggak wajib. Kan begitu ceritanya. Itu syarat wajib. Tapi orang kadang-kadang tidak jeli ketika membaca syarat sah. Syarat sah puasa itu tidak pakai lagi baligh, hanya ditulis berakal. Dan itu jumhur ulama sepakat mengatakan itu. Jadi kalau begitu apa maksudnya? Belum baligh pun kalau sudah berakal sudah sah puasanya. Belum baligh tapi sudah berakal, itu sudah sah puasanya. Umur berakal itu kapan? Umur berakal itu adalah umur tamyiz. Umur yang disebut mumayyiz. Mumayyiz itu kapan? Tergantung. Ada yang lebih cepat mumayyiznya, ada yang lambat. Mumayyiz itu ukurannya anak-anak ini sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita suruh duduk, dia tahu duduk. Kita suruh diam waktu ke masjid, dia tahu. Ini kalau enggak diam, nanti mati keluar dari masjid. Dia tahu. Kalau ayahnya bilang, "Nyo, jit jak dengan ayah." Ini boleh pergi dengan ayah ke masjid. Tapi kalau buat ribut sedang solat, kamu menyusul seperti abangmu. Jadi 21 orang meninggal duluan gara-gara dihabisi duluan, kan? Itu anak itu tahu bahwa enggak boleh ribut. Itu disebut berakal. Udah tahu uang balik, udah tahu ini baik, ini buruk. Kita suruh nak sebelum tidur sikat gigi, wuduk, dia udah tahu itu. Dan biasanya itu umur 7 tahun ke atas, Pak. Nah, tapi tergantung model. Ada yang kadang-kadang lambat-lambat sedikit karena anak-anak perkembangannya beda-beda, Pak. Ada yang lahir prematur, mamaknya tidak pernah minum Prenagen, ya. Dia waktu lahir pun tidak pernah minum Sustagen, kan? Jadi beda-beda. Ada yang sedikit autis, ada yang terlalu autis, ada yang over, ada yang overlap, macam model. Jadi 7 tahun rata-rata itu sudah berakal. Maka kalau ditanya, anak kita yang kita suruh puasa umur 7 tahun, bagus puasanya, semua syarat cukup, dia tidak lakukan perkara yang membatalkan puasa, dia sahur, dia berniat, apakah sah puasanya? Ini baru 7 tahun belum baligh. Jawabannya sah, karena tidak ada syarat harus baligh untuk menyebutkan syarat sah puasa. Belum baligh pun kalau sudah bagus, sah puasanya. Berpahalakah? Berpahala. Penuhkah pahalanya? Penuh. Namun, karena mereka belum ada buku catatan amal, maka pahala itu tidak diberikan untuk mereka, tapi diberikan kepada orang yang mendidiknya, yaitu orang tuanya. Maka pahala itu untuk orang tua. Jadi bapa dapat pahala dari puasa anak, tapi jangan kasih tahu sama anak. Jangan kasih tahu, Pak. Jangan begitu bapak suruh puasa nak, sehingga mulai puasa apa? Ni tahun ni adik udah umur 7 tahun, besok puasa. Tapi bapak dengar-dengar dari pengajian, kamu tu belum ada catatan amal. Jadi pahala puasamu untuk bapak sama mama. Kamu enggak ada pahalanya. Jadi anak itu nyawut apa? Enak kali bapak. Adik yang puasa, bapak dapat pahala. Ini kalau kita tanya yang bangai bapak atau anaknya, akan begitu kita tanya. Nah, jadi jangan kasih tahu, Pak, itu rahasia kita saja. Ini kalau ada anak-anak di sini, jangan kasih tahu kawan-kawan yang lain. Itu sah puasanya, sempurna puasanya. Sama kayak solat juga. Itu solat anak-anak kita yang sudah umur 7 tahun ke atas. Kalau dia bisa jaga taharahnya bagus, walaupun belum sunat, dia bisa menjaga
kesucian setelah kencing, dia tahu cara sucikan, dia urut-urut, dia keluarkan tetesan terakhir walaupun belum sunat. Semua cara solat bagus, tidak dia lakukan pembatal solat, rukun semua dapat. Sah enggak anak-anak kita yang solat yang belum baligh? Sah. Coba baca kitab fiqh, tidak disebutkan baligh untuk syarat sah. Baligh itu syarat wajib, bukan syarat sah. Sah. Makanya anak-anak kita yang bagus solat, tiba-tiba berdiri di samping kita, Pak. Ini masih umur 8 tahun ni, kelas 2 SD. Berdiri di samping kita, solatnya bagus. Dia pakai jubah, peci lengkap, solat bagus. Khusyuk dia sama kita. Mungkin dia sudah 2 juz. Kita mungkin belum. Karena anak sekarang banyak yang sudah hafal Quran. Kalau bagus pendidikan orang tuanya, berdiri di samping kita, jangan diusir ke belakang, karena itu sudah sah solatnya. Jadi jangan kita tanya, gelah padum kah anak? Gelah 2 katanya. Karena dia belum kenal, panggilnya om. Ya. Lalu kita tanya, gelah 2? Sudah sunat? Belum kata dia. Belum sunat ke belakang. Belum sunat ke belakang. Kita pikir sunat itu bahagian daripada syarat sah. Tidak. Sunat itu hanya pelengkap. Dikhawatirkan tersimpan tetesan. Kalau dia pintar, diajarkan nak cara cebok begini, pintar. Sah. Walaupun belum sunat. Jadi sunat bukan, coba baca fikih. Ada tertulis sunat di dalam syarat sah. Enggak pernah ditulis. Semua mazhab enggak pernah tulis. Cuma itu untuk berjaga-jaga. Walaupun belum sunat, sah. Jadi jangan kita kira, karena orang hari ini mengira sunat itu syarat sah salat. Makanya ada yang tanyanya ke sunat. Udah sunat? Belum, ke belakang. Nanti kalau ada mu'allaf baru masuk umur 60 tahun, udah sunat? Belum, ke belakang. Kita suruh ke belakang mu'allaf 60 tahun. Fikir mu'allaf telah butabang Islam. Keluar lagi dia dari Islam yang model-model. Gara-gara menghadapi orang-orang bodoh begini. Jadi jemaah mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, ajarkan anak-anak kita untuk puasa. Masya Allah, pahalanya untuk kita. Namun satu yang selalu di mana-mana saya ulang-ulang, jangan terbiasa mengajarkan puasa setengah hari. Kita ini kan dari dulu dididik puasa setengah hari. Kita puasa dari kelas 1 SD. Lalu orang tua mengatakan, nak puasa setengah hari aja. Enggak apa-apa, setengah hari aja. Kita kira puasa setengah hari itu dapat pahala setengah. Jadi kalau 2 hari puasa, setengah-setengah, 1 berarti pahala puasa. Jangan biasakan pahala mendidik anak puasa setengah hari. Enggak ada manfaatnya. Ini gara-gara kita terbiasa puasa setengah hari dari kecil, sampai tua masih ada yang puasa setengah hari. Coba bapak lihat ke waduk-waduk sana, daerah-daerah waduk dekat-dekat sama Cunda Plaza. Banyak puasa setengah hari. Luhur kayak baju hubu. Jadi bagaimana cara didik anak? Puasa 1 hari nak. Lapar sekali nanti. Udah mentet-tet dia, jam duhur mentet-tet. Nggak sanggup lagi, suruh makan. Jangan siksa anak yang belum wajib puasa. Itu kan belum wajib tu. Jangan siksa, wajib nak. Jangan coba-coba buka. Kalau buka, awas ini. Jangan bilang itu, Pak. Makin mentet-tet dia. Lapar sekali, kita sudah lihat dia mata sudah membelalak. Keringat keluar bercucuran. Buka. Jangan bilang buka. Makan nak, makan. Habis makan, sambung lagi puasa. Yang penting nanti 1 hari kita buka bersama. Jadi terpatri di dalam otaknya bahawa puasa itu 1 hari. Besok bertambah baik, bertambah baik. Jadi ini yang perlu kita ingatkan kembali, didik anak-anak untuk puasa. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa puasa itu hak asasi manusia. Jangan sampai tertipu oleh undang-undang perlindungan anak. Anak tidak boleh dipaksa, anak tidak boleh ini, anak tidak boleh itu. Gara-gara itulah kita banyak sekali hari ini anak-anak kita hancur. Bukan melindungi anak, menghancurkan anak, itu undang-undang itu. Jadi jemaah mendekati Allah, ini bahaya bagi mereka yang meremehkan puasa Ramadan. Baik, berikutnya. Ini kita tidak bisa bersuara seperti di malam hari, maklum-maklum saja. Saya sedang puasa. Bapak puasa? Air dah kan ada, nampak. Karena kalau malam tu biasanya kan ada aqua gelas di sini, kan?
Ya, Masya Allah, ini tidak ada. Ya. Baik. Berikut.